Itu saya nggak pasti, Tuan. Waduh, berarti Anda sudah ragu-ragu. Iya, ya, betul. Kalau kamu tanya adanya nama Taurat dan Injil di dalam Al-Quran, iya ada. Tapi kalau Baik. nama di dalam Taurat dan Injil, saya nggak pasti bahasa itu. Kalau sekiranya saya nggak pasti, saya nggak bisa mengatakan. Abang. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel kesayangan kita ini. Gereja YouTube, terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan kepada kita semua, luar biasa para apologet gencar dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai bentuk daripada pembelaan terhadap iman Kristen. Karena seperti yang kita tahu bahwa banyak orang tidak suka terhadap penginjilan kekristenan. Kalau dulu kita menginjil dari rumah ke rumah, itu dikatakan kristenisasi. Lalu kemudian kalau kita berbagi pun dikatakan kristenisasi oleh karena Indomie. Sekarang adalah penginjilan melalui media sosial, itu sangat-sangat dipermudah. Namun juga tidak berhenti iblis untuk bekerja mencoba untuk menghapus akun-akun para apologet yang memberitakan Injil. Ada bahkan sampai melaporkan apologet Kristen hingga masuk penjara. Tapi kami gereja YouTube tidak pantang menyerah, mati satu tumbuh 1000. Mari kita terus berdoa dan dukung teman-teman apologet Indonesia supaya terus menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Saudara juga turut serta dalam memberitakan Injil dengan membagikan video-video yang ada di channel gereja YouTube. Nah, seperti apa dan tanggapan dan respon daripada saudara-saudara kita apologet dalam penginjilannya? Mari kita simak sampai selesai video ini. Kalau ada kata-kata mau terus, nah, sebenarnya ibu-ibu nggak boleh ikut pengajian ini. Nah, ini sebentar ya, saya kalau dengar mau terus ini, saya ingat omongan dia ini ya. Nih ya, mau terus. Nah ini kita rehat dulu teman. Iklan teman-teman, iklan. Tapi kata Rasulullah, kesibukan dalam surga adalah malu saja. Mau terus? Mau terus kan? Ya, masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama, terus Pak. Bagusnya ibu-ibu nggak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih. Tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Zia. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Yes. Tuh ya, mau terus. Mau terus. Oke, kita kasih naik lagi ada Aziz Rahman. Oke. Ya, selamat malam Bang Aziz. Halo Bang Aziz. Aziz Rahman. Aduh, macet saudara-saudara. Halo Aziz Rahman. Nah, mana terjeda? Halo? Katanya kita raja framing saudara-saudara. Ayo Aziz. Oke, kita kasih naik lagi ada AAB. Oke, AAB. Silakan. Ayo silakan. AAB. Muslim Bang. AAB. Selamat malam Bang. Selamat malam Bang AB. Muslim Bang. Oke Bang, salam kenal dari aku Bang. Ini dari Nias Bang. Muslim? Bukan Muslim. Oke.
Mohon maaf ya Bang ya, Abang dari Nias. Kita undang dulu yang muslim-muslim ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang ya. Ini Sama-sama, sangat Bang. terinspirasi, memotivasi kita semua tentunya di sini. Sehat selalu buat Abang, sukses dan Tuhan Yesus memberkati ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bang. Saya turunkan dulu ya Bang Oke, Bang. ya. Thank you. Oke. Ya, silakan ya teman-teman muslim ya. Silakan. Sebenarnya saya mau menyenggol si Uncup, teman-teman. Tapi bagaimana Uncup dia tidak menerima senggolan dari saya? Dia nggak berani teman-teman dengan saya. Uncup PI nggak berani, Juma nggak berani. Siapa lagi? Banyak mereka tidak berani. Dayak Mualaf kabur. Ayo, yang tidak percaya, yang masih ragu-ragu bahwa Muhammad tidak ada dalam Taurat dan Injil, silakan naik. Silakan. Yuk. Kita kasih naik ada RCID. RCID. Iya, selamat malam RCID. Selamat malam bosku. Ya, muslim Bang. Alhamdulillah muslim. Baik, silakan Bang, nyalakan kamera Anda Bang. Mari, silakan Bang. Kita diskusi. Kita kasih kesempatan kepada muslim supaya jangan terkesan muslim tidak diberi kesempatan ya untuk menjawab syubhat ini. Silakan. Oke. Nyalakan kamera Anda Bang. Sini ada 16.000 ya, 16.000, hampir 16.000 orang di sini. Tolong berikan kepada mereka jawaban ini. Betulkah Bang Apa? bahwa Muhammad itu tertulis di dalam Taurat atau Injil? Kami tidak ini sih ya, kurang paham di surat itu, tapi kami mempercayai kalau Injil dan Taurat itu adalah surat-surat sebelum Al-Qur'an. Oke, dan nama Muhammad tertulis di situ, betul? Betul? Selamat Anda kena Jangan prank karena nggak ada nama Muhammad di situ. Sebelum menurut ajaran kami, sebelum isi dunia ini dan alam semesta ini Ini, saya selalu menghindari debat agama yang membahas dogma karena nggak bakal Kalau ketemu. Iya, ya. Gini Bang, kalau kita bahas dogma, kita nggak bakal ketemu Bang. Kita debat kusir, itu debat dua anak SD yang debat bapak siapa yang ganteng. Oh iya, menurut anak SD yang satu, bapak saya ganteng. Menurut anak SD yang satu lagi, bukan bapak saya ganteng. Itu debat kusir. Itu namanya debat yang subjektif, debat dogma. Sekarang saya mau kita debat-debat yang logis. Sekarang begini. Betulkah nama Muhammad seperti kata Al-Quran tertulis dalam Taurat dan Injil? Saya tidak diajarkan untuk ini sih Taurat dan Injil, saya kurang paham. Tapi kalau di Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Oke, tertulis di dalam Taurat dan Injil, betul? Kurang paham. Duh, kurang paham. Oke, saya punya gambarnya. Saya punya sebentar. Inilah teman-teman ya, sangat memprihatinkan teman-teman. Banyak umat muslim menjadi muslim, tetapi mereka tidak tahu isi Al-Quran. Saudara-saudara, ini sungguh miris yang nyata. Karena apa? Karena begini Bang, ini harus Anda akui. Banyak orang Islam ketika membuka Al-Quran, ketika mempelajari Al-Quran, yang dicari apa? Yang dicari amal Bang, pahala. Jadi dia baca tulisan-tulisan Arab tanpa mengerti artinya. Yang penting saya dapat pahala. Bukankah begitu yang terjadi? Betul nggak? Tapi alhamdulillah saya mengerti. Oke, coba sekarang. Ini di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Coba dibacakan, Bang. Dibacakan. Mana? Abang nggak punya Al-Quran di rumah? Arabnya? Oke, saya tampilkan. Oke, kita tampilkan Al-Qur'annya di dalam bahasa Arab di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke nih ya 146. Jadi menurut Al-Qur'an Bang, yang kenal Muhammad seperti anak sendiri itu ahli kitab. Kalian malah sok kenal Muhammad. Bentar. Kalian ini sok kenal Muhammad, yang kenal Muhammad seperti anak sendiri ahli kitab malah kalian yang sok kenal. Sabar. Al-Baqarah ayat yang ke 146 dan artinya. Kita tampilkan dulu Bang ya di layar ya Bang ya. Baik.
Kita balikkan dulu layar saya sebentar. Saya hilangkan dulu ininya sebentar. Sabar ya Bang ya. Oke. Silakan Bang. Deketin. Allazina ataihumul kitab bayar yurri. Deketin Bang, nggak kelihatan. Sinyal kau jelek. Dianya yang baca terbata-bata, sayanya dibilang sinyalnya yang jelek. Sinyal kau jelek. Oke, dibaca terjemahnya aja Bang. Ayo. Orang-orang. Bacakan. Oke. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Jadi yang kenal Muhammad seperti anak sendiri siapa? Siapa? Al-Quran. Berat, saudara-saudara. Menurut Al-Quran, yang mengenal Muhammad seperti anak sendiri adalah ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memegang Taurat dan Injil. Tapi datanglah orang Islam ngaku-ngaku sok kenal Muhammad. Muhammad dadanya dibelah, kemudian diambil jantungnya dicuci dengan air Zam-Zam. Ini kalau dengar cerita dari orang Islam. Wah, rokok. Di Kristen apa? Bang, dengarkan dulu ini loh, jelas-jelas nih ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Jadi, menurut Al-Quran, yang mengenal Muhammad seperti anak sendiri, orang Yahudi dan Nasrani. Sekarang malah orang Islam yang jadi sok kenal Muhammad. Nah, malah merokok dia. Putus asa ini. Tanda-tanda kalau orang merokok itu tanda-tanda udah putus asa ini. Oke lah Bang ya, Anda ini melanggar pedoman komunitas ini Anda ini. Dibawa dulu. Ayo Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, yuk. Sampai kapan Anda tidak mau menerima jabanan ajuan diskusi dari saya? Ayo. Saya mengajak kalian diskusi bukan tanpa alasan, bukan tanpa dasar, bukan cari-cari perkara, enggak. Ya, saya tidak cari-cari perkara mau diskusi sama Abdul Somad, Adi Hidayat, enggak. Karena Abdul Somad dan Adi Hidayat bahas-bahas Taurat dan Injil, bahas-bahas Bible di masjidnya. Maka saya sebagai orang Kristen, saya mau menanggapi. Kenapa beraninya cuman bahas-bahas di masjid? Yuk, nih Muslim. Kenapa kalian sok kenal Muhammad? Padahal yang kenal Muhammad seperti anak sendiri adalah orang Yahudi dan Nasrani. Yuk, silakan. Jangan bilang, Bang, kenapa sih Bang? Kita ini kan enaknya, kita itu enaknya itu damai-damai saja. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, lakum dinukum. Ya kan? Betul. Tapi masalahnya apa? Masalahnya kelakuan ustadz-ustadz kalian. Ustadz-ustadz kalian itu kerjanya bahas-bahas Bible terus. Ustadz Adi Hidayat begitu, Abdul Somad begitu, Firanda begitu. Coba. Ya bahkan kalian, saking kalian itu bebas merajalelanya bahas-bahas Bible, bahas-bahas agama orang lain, kalian sampai bikin banner loh, banner begini. Benarkah Bible dipalsukan? Ini kerjaan siapa nih? Nih. Wow, waduh, kerjaan-kerjaan para orang-orang Islam. Maksudmu yang bikin ini bukan orang Islam? Yang bikin banner ini di jalan raya, dipajang di jalan, orang Islam. Gitu loh. Ya. Benarkah Bible dipalsukan? Oh, nggak ada polisi nyabut datang ini. Satpol PP nggak ada, ulama nggak ada.
Karena mereka tahu bahwa itu adalah dakwah. Makasih Bang Peri, makasih. Itu dakwah. Tapi nggak usah inilah. Anda pilok ini, ambil pilok. Ini pilok ini yang merah ini, yang Bible ini. Ganti. Benarkah Quran dipalsukan? Heboh satu Indonesia Raya. Iya. Ini membuktikan apa? Bahwa hukum itu timpang sebelah. Bahwa hukum tidak berjalan sebagaimana yang kita cita-citakan. Ya, DPR capek-capek bikin undang-undang. Presiden mengesahkan undang-undang dan DPR supaya apa? Supaya terjadi kesamaan hukum. Anda tahu, patung hukum itu, patung Dewi Keadilan itu, matanya kan ditutup itu. Dia bawa pedang itu, matanya ditutup. Apa artinya itu? Artinya dia nggak boleh pandang bulu. Tapi itu cuman di gambar belakang. Kalau ada orang Islam bahas agama Kristen, namanya dakwah. Dakwah. Tapi kalau orang Kristen nanggapin, namanya penistaan agama. Tuh. Biar kalian tahu, yang baru-baru ikut bergabung, yang berpikiran, ini orang bahas-bahas agama, ini nggak menjaga persatuan. Justru saya ini menyuarakan, saya suarakan kepada teman-teman. Ayo kita hidup saling tenggang rasa. Bukankah itu yang kita pelajari di zaman SD dulu, tenggang rasa? Ayo, tenggang rasa. Kalau mau tenggang rasa, bilangin sama ustadz-ustadz kalian. Berhenti bahas-bahas kitab orang. Cukupkan dirimu dengan Al-Quran. Ini malah... Ini malah dengan tulang punggung kita, pinggangmu sampai remuk, ngasih negara buat operasional negara ini. Salah satunya untuk biaya Kemenak itu, Kementerian Agama. Di dalam kitab tafsir Kementerian Agama itu ada di situ Injilnya orang Kristen dibawa-bawa. Iya, dibawa-bawa. Untuk menafsirkan Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Wah, diambillah menurut Injil ini. Yang disalibkan adalah Yudas Iskariot. Ada itu loh di dalam kitab tafsir Kemenak itu, tafsir Al-Quran dari Kemenak. Anda baca saja itu. Diambil-ambil itu kitab sucinya orang Kristen. Namanya adalah dakwah. Ketika orang Kristen menanggapi bahwa Muhammad tidak pernah ada, wahai umat muslim, di dalam Taurat dan Injil, langsung ngamuk. Penistaan agama. Darahmu halal. Abdul. Bangun Abdul, bangun. Jangan maunya kamu ngomongin kami, giliran kami nanggapi kamu nggak mau. Gitu loh. Gimana Anda ini? Jadi ketika saya bilang bahwa Muhammad tidak ada di dalam Taurat dan Injil, apakah itu penistaan agama? Coba buka Taurat dan Injil. Ada nggak Muhammad di situ? Kagak ada. Mau Anda sampai jungkir balik juga kagak ada. Gimana Anda ini? Coba, ayo. Jangan maunya kalian itu membahas agama lain, tapi ditanggapi kalian langsung marah-marah, kejang-kejang, kesetanan, kesurupan. Jangan begitu. Ya, ayo kita sama-sama nih, ya saling tenggang rasa, saling mengerti. Kalau Anda mau bahas agama Kristen, Anda juga harus siap agama Anda saya bahas. Kalau saya bahas agama Anda jangan marah-marah, kesetanan, kesurupan, nggak boleh begitu. Ya, yuk. Sekali lagi teman-teman ya, kalau saya katakan nih, ini saya bikin pajang begini nih. Kami orang Kristen, kitab suci kami itu adalah apa? Kitab suci kami Injil, Taurat. Di dalamnya nggak ada Muhammad. Jadi kalau ada orang Islam bilang-bilang bahwa seperti Abdul Somad, Muhammad dinubuatkan dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Kalian kena prank, teman-teman. Kalian kena prank, nggak ada di situ.
Ayo, saya mengundang nih kepada muslim yang mengerti tentang agama Islam. Yuk, coba naik ke sini, kita ngobrol yuk. Tolong buktikan bahwa ada Muhammad dalam Injil dan Taurat. Silakan. Saya kasih kesempatan kepada kalian. Kalau tidak terbukti, akuilah bahwa kalian udah kena prank. Ya, silakan. Silakan. Kita kasih ada Alizar Deraha. Alizar. Halo saudara Alizar, ini ada 17.000 orang ya teman-teman ya. Halo Alizar. Ya, ada Bang. Ya, Bang. Waduh, sudah gelap berisik lagi Bang. Waduh. Oke, saya turunkan dulu ya Bang ya. Saya turunkan dulu ini. Aduh, teman-teman muslim tolong jangan gugup, jangan panik ya. Tolong biasa saja. Jika kalian bingung boleh didampingi 3 atau 4 orang ustadz. Ya, mari yuk teman-teman muslim silakan teman-teman naiklah ya. Ini ada di YouTube ada 3.500 orang yang menonton secara langsung di YouTube saya Edis TV. Di TikTok yang menonton ini sekitar 17.000 orang. Jadi digabungkan saja. Ini yang menonton secara live ya. Ini menonton secara langsung. Belum nanti yang menonton siaran tundanya. Artinya begini teman-teman. Media sosial itu adalah senjata yang paling ampuh sekali zaman sekarang ini teman-teman. Untuk membuka wawasan, mempengaruhi seseorang. Itu sangat-sangat kuat sekali media sosial ini. Jadi ini adalah senjata ampuh. Jadi gunakan jari-jari kalian, gunakan gadget kalian itu, gunakan HP kalian itu untuk menyebarluaskan bahwasanya Muhammad tidak ada dalam Taurat dan Injil. Nggak ada. Coba di Injil Taurat mana? Di Injil Taurat hayalan yang kalian hayalkan, yang nggak pernah ada. Ayo, silakan. Yuk, silakan. Ngomong begini saya dibilang penistaan Anda ini mah. Penistaan gimana? Orang memang gak ada. Kalau dibilang penistaan gimana? Ayo, silakan. Bang Official Only The Brave. Ya, Bang Officially Muslim Bang? Ya Muslim Pak, saya Ya, dari silakan, Bang. Singapura Pak. Singapura. Salam kenal Pak. Salam kenal. Ya, sampai Singapura, sampai Malaysia, sampai Sarawak, sampai mana-mana, sampai kemana-mana ini. Seluruh dunia. Ya, silakan Bang. Ini Bang, Abang tahu prank? Abang tahu istilah prank? Prank ya? Prank saya tahu Ya. Tuan. Prank hari itu istilahnya hari dikerjai saya begitu. naik pasal enggak bisa baik dah kalau di type-nya kontrol Islam benar enggak? Pasal bagi Oh, teman-teman jangan ya. Gini, teman-teman tolong kan tak teman-teman yang Kristen baik tolonglah berkomentar yang baik ya. benar akhlak. Jadi Akhlak tu kalau agama punya akhlak teman-teman. Tunjukkan benar. kalau kita orang Kristen, kita itu punya yang namanya adab, punya bahasa yang baik, punya tutur kata yang baik. Jadi teman-teman ya, Anda bagaimana jadi orang Kristen tapi kok nggak punya ini adab? Tunjukkan yang ada saja, jangan yang nggak ada. Yang etika yang Ya, etika teman-teman yang di kolom komentar. Sayangnya saya nggak bisa lihat karena kencang sekali nih Bang. Kolom komentar saya nggak bisa mengkontrol Bang. Jadi teman-teman sekali lagi yang di kolom komentar, berbahasalah, berkomentarlah dengan baik. Apa yang kamu katakan tuh ada juga benar yang hari ini kita harus menghormati agama yang lain, sedangkan Sehubungan dengan banyaknya ustadz-ustadz, ya kan? Yang mengatakan bahwa Muhammad dinubuat, bahkan Al-Quran sendiri mengatakan Muhammad itu namanya tertulis dalam Taurat dan Injil, betul? Muhammad ya betul. Masalahnya Bang, tertulis dalam Taurat dan Injil. itu saya nggak pasti Tuan. Waduh, berarti Anda sudah ragu-ragu. Ya betul. Kalau kamu tanya adanya nama Taurat dan Injil di dalam Al-Quran, iya ada. Tapi kalau baik. nama di dalam Taurat dan Injil saya nggak pasti bahasa itu. Kalau sekiranya saya nggak pasti, saya nggak bisa mengatakan. Abang udah biasa baca Al-Quran? Ya benar Pak. Abang sudah biasa baca Al-Quran? Benar Pak, baca Al-Quran. Baik ya, baik. Kita akan tunjukkan sebuah ayat ya Bang ya. Bagaimana Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad itu apa Tuan? Baik, sebentar ya Bang ya. Di mananya? Sebentar ya Bang ya. Sebentar Bang ya. Saya tampilkan dulu. Ya benar, baik Pak.
demi mencari agama harus berlapang dada, itu yang kebenarannya. Iya. Benar, Pak. Sebentar Sayang Bang, ya. Masya-Allah. Sebentar Bang. Kita tampilkan ayatnya sebentar. Oke ya, kita tampilkan ayatnya sebentar. Abang ada Al-Quran di situ? Ada apa di tangan saya, Pak? Oke. Coba Bang bukakan dulu Quran. Bentar ya. Ayat 146, silakan Bang dibacakan. 146-nya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la ya'tumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ya, artinya Bang? Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, Muhammad. Tapi dia taruh itu bracketnya ya. Seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, sesungguhnya sebahagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran panam. Oke. Betul tidak bahwasanya menurut apa yang diberikan kepada ahli kitab kepada mereka, yaitu Taurat dan Injil, mereka mengenal Muhammad seperti anak mereka sendiri? Muhammad ni yang wa inna, Muhammad itu adalah sesuatu yang diorang taruh gitu, tapi dalam dia perbahasaan dia tak ada, dalam ayat dia tak ada Muhammad, kan? Mengenal dia je dia taruh ya'rifunahu. Itu dia. Ya'rifunahu, mengenalnya. Jadi untuk saya hari ni dalam pendapat saya lah, kan, dalam pendapat saya, agama saya tak boleh katakan yang awak betul atau saya betul atau siapa yang betul. Hari ni semua kita harus hormati pegangan masing-masing. Jika ia klaim bahwa nama Muhammad itu ada dalam Taurat, ada dalam Injil, ada dalam kitab-kitab sebelumnya, yang jadi pertanyaan, di mana itu tertulis? Di kitab-kitab sebelum yang mana? Tiada. Itu hanya dia taruh mengenalnya, ya'rifunahu. Jadi diorang senangkan dalam tafsirannya, mengenalnya adalah Muhammad, macam itu. Oh, mengenal dari mana itu? Dari mana mereka mengenal Muhammad? Allahu Akbar. Ini saya kurang pasti, Pak. Nah, hanya dari kitab Taurat dan Injil, betul? Benar. Nah, masalahnya ketika kita pelajari, ketika kita teliti kitab Taurat dan kitab Injil, ternyata tidak ada nama Muhammad di situ. Agama Islam adalah agama yang disempurnakan daripada turunnya semua. Adanya kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Yang atasnya first lah. Betul tak? Jadi kesempurnaannya pada yang terakhir. Jadi penerimaannya, maksudnya yang adanya campur tangan atas perubahan yang adanya. Oke, berarti intinya Muhammad ada dalam Taurat dan Injil itu hanyalah klaim semata. Tapi saya tak baca Bible, jadi saya tak boleh katakan yang dalam Injil dan Taurat. Gini aja dah, saya buat sederhana nih Bang. Saya buat sederhana. Ya, benar. Sebagai seorang Muslim, ya benar. Anda percaya bahwa nama Muhammad disebutkan dalam Taurat dan Injil? Subhanallah. Udah bingung kan? Mau percaya kok tidak ada nama Muhammad di dalamnya? Mau tidak percaya kok Al-Quran bilang Muhammad dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya? Pasal Al-Quran itu sudah disempurnakan, kan? Benar enggak? Jadi kalau sebelumnya itu saya pun subhanallah. Oke, jadi tidak ada Muhammad di dalam Al-Quran, dalam Injil dan Taurat. Saya nggak bisa jawab. Tuhan boleh bisa jawab. Pasal itu Taurat dan Injil di tangan Tuhan. Oke, begini Bang, begini. Ada sebuah kisah
bagaimana Umar ibn Khattab dia pernah membawa-bawa lembaran Taurat. Tapi ketika Muhammad mengetahui bahwa Umar bin Khattab padahal di dalam Al-Quran disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Coba bang, sekarang saya tanya, menurut Al-Quran umat muslim disuruh beriman kepada kitab-kitab sebelumnya nggak? Beriman kepada kitab-kitab sebelumnya? Yalah, kitab-kitab lah, betul. Oke. Tapi kenapa Muhammad malah marah ketika Umar bin Khattab membawa kitab-kitab sebelumnya? Kerana agama Islam Al-Quran itu sudah disempurnakan atas generasi-generasi yang hari ini kami boleh melihat atas campur tangan manusia apa yang telah terjadi pada hari ini dengan adanya tidak menjaganya aurat dan sebagainya hari ini. Banyaknya, kamu tengok hari ini, dunia hari ini, tuan, campur tangan menyembunyikan kebenaran dan sebagainya bang, hari ini. Banyak saya bilang begini bang ya, saya bilang begini bang. Program-program Islam, ini bukan program-program kecil ya, ini program-program gede. Program raksasa yang dilakukan umat Islam yang berhasil itu adalah program memakaikan tutup kepala kepada kaum wanita. Itu program yang berhasil. Makanya di negara-negara yang banyak Islamnya seperti Indonesia, ya kan, Malaysia dan negara, perempuan-perempuan pakai tutup kepala. Program itu yang berhasil, tapi gagal untuk membuat orang Islam paham dengan Al-Quran. Benar. Sekarang betul, yang saya bilang betul bang. Banyak umat Islam ketika mereka membaca Al-Quran yang dibaca Arabnya, betul nggak? Ya, bukan tafsirnya dia mereka tidak baca dan paham. Dia baca Arabnya, tapi artinya dia nggak ngerti bang. Adanya tadarus itu bukan baca laju, itu ya harus menukil dan mengertinya. Iya, artinya mereka membaca lomba merdu, membaca Al-Quran, baca merdu, ya kan? Ya kan? Alif lam zalikal kitab, kan gitu kan? Betul nggak? Yang bisa menghukum seseorang ya bisa itu akhlak ya. sesuatu. Tapi begini bang, tapi begini bang. Ya. Apakah dengan perempuan memakai tutup kepala, memakai cadar, apakah itu menjamin bahwasanya dirinya akan baik? Diri masing-masing hidayah milik Allah hari ini. Bang, banyak kejadian terekam oleh CCTV bagaimana wanita-wanita bercadar, bagaimana wanita-wanita berjilbab nyolong di supermarket, mencuri. Itu kerana apa? Dengar bang, ini punya apa lagi? Rinso masuk ke dalam. Itu bang. Jadi begini bang. Saya melakukan gini. Kenapa kalian membuat satu program ya hanya untuk penampilan fisik? Bukan tuan. Iya, kalian tidak membuat satu program bagaimana umat Islam melek Al-Quran. Hari ini kalian membuat satu program bagaimana orang Islam pakai tutup kepala perempuan. Tuan, kamu bercakap saya dengar. Sekarang saya bercakap kamu. Oke, silakan. Beri saya masa sedikit lah. Sama-sama adil ya. Benar enggak? Silakan. Jadi kepada saya hari ini dengan membaca Al-Quran dan maknanya agama kami. Tapi hari ini kepercayaan kami hari ini kita percaya kita tak boleh cakap. Sedangkan Al-Quran kata kita harus menghormati agama yang lain. Itu dia. Jadi hari ini tiada perbalahan yang harus kita lakukan antara satu sama lain buat apa? Hidayah milik Allah. Kalau kamu yakin Tuhan kamu tu Isa, kamu yakin. Jika benar itu hidayah, itu dia. Tapi kami yakin pada pegangan kami Al-Quran itu adalah pegangan kami, agama yang disempurnakan, dan kami pegang pada hadis itu dan sunnah, itulah dia. Jadi pegangan kamu tiada perbalahan dalam dunia ini buat apa? Kalau kamu percaya buat apa diperbalahkan? Saya akan bantah omongan abang itu dengan hadis sendiri ya bang ya. Karena begini, setiap abang ngomong pasti bertentangan dengan Al-Quran, pasti bertentangan dengan hadis. Nah sekarang bang ya, tadi abang bilang hormati agama lain. Baik, ini ada sebuah hadis ya bang ya. Ya bang ya, bang coba bang ya, coba.
Coba Bang bacakan ini Bang, hadis Tirmizi nomor 2531. Coba Abang yang baca. Silakan. Sebab itu dia punya, ni daripada siapa tuan? Daripada dia punya perawi dia dan siapa-siapa. Satu Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi 2531. Bang, jangan orang bilang nanti ini ulah-ulah Kristen yang bikin ini. Jangan Bang. Dibaca dulu ya. Coba Abang baca. Yuk, silakan baca. Yuk. Didustakan dan dihina-hinakan agama Kristian, Masya Allah. Telah. Kamu bacakan, kamu yang tunjuk tu. Nanti kalau saya yang baca, saya sendiri yang ngerti agama Islam Bang. Ayo. Telah menceritakan. Yalah kamu yang tunjuk. Tadi Al-Quran saya yang Oke, baca. saya bacakan. Baik. Ini Telah menceritakan kepada kami. Ya, Hanad telah menceritakan kepada kami Ammasyi dari Abu Sahli dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk apa Bang? Untuk apa? Apakah untuk menghargai agama orang lain? Coba. Saya diperintahkan untuk apa? Bang, ini tidak betul Bang. Ini sesuatu yang jika mereka menindas agama kami. Bang, ini loh. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku. Bang, lihat nih. Bang, apabila mereka mengucapkannya, mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta. Pahami ini benda. Kalau hari ini mereka menindas atau mencaci dan menghina, barulah kita datangnya itu perbalahan dan menentang mereka. Tapi Bang, di sini tidak ada loh Bang. Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang memerangi. Nggak ada Bang. Bang, di sini aku diperintahkan untuk memerangi manusia Bang. Manusia yang diperangi oleh Muhammad Bang. Harus menghormati agama kami juga. Kami menghormati. Tapi jika kamu menindas dan ingin berbalahan dan createkan tension itu dan sebagainya, buat apa hari ini agama kamu untuk menghina orang lain? Adakah Bang, dengarkan ya Bang ya, dengarkan. Di sini saya hanya mengatakan apa yang hadis ajarkan, apa yang Al-Quran ajarkan. Tadi Abang bilang kami harus menghormati agama lain. Al-Quran tulis seperti begitu. Jadi hari ini kita harus dengan Abang ada Al-Quran di situ kan sekarang? Ada benar. Coba buka At-Taubah ayat 29. Tuhan, betul ayat Taubah. At-Taubah 29 apa isinya Bang? Surat At-Taubah atau Quran surat yang ke-9, ayat yang ke-29. Nih sayang sekali teman-teman ya, banyak orang-orang Islam tuh tidak mengerti agama Islam teman-teman. Belajar Pak, enggak apa. Tapi hari ini kita harus pelajari dalam akhlak. Kalau berilmu tiada akhlak pun enggak bisa ya Pak. Benar enggak? Jadi kalau kamu enggak bisa ada akhlak yang baik, jika benar orang mencontohi kamu sebagai seorang. Kita di sini tidak bicara akhlak, Bang. Kita di sini bicara apa yang Quran ajarkan, apa yang Quran katakan. Apa yang kamu percayai, itulah diri kamu. Jadi kalau diri kamu ini membawa sesuatu memperolok-olokkan orang lain, apakah ini satu agama hari ini kita harus Oke, coba silakan Bang, bukakan surat At-Taubah 29. Itu yang saya harus katakan. Apakah dengan mengatakan apa yang Quran katakan, maka saya dibilang penistaan, Bang? Apakah dibilang saya ini mengajarkan kebencian? Coba baca surat At-Taubah 29. Sudah ketemu? Jangan sembunyi, Bang. Abang nampaknya sudah mulai malu. Saya tak ada sembunyi, Bang. Oke, silakan dibaca. Silakan dibaca. Yalah, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka. Tuan, hari ini kamu menukil ayat dia daripada, kamu harus cerita dia daripada pertamanya Al-Quran. Bang, disuruh memerangi enggak? Disuruh enggak? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Betul enggak?
Tenang aja, hari ini kalau kamu ambil sesuatu ayat macam sebegitu saja, mana bisa kamu bahaskan tentang satu benda. Harus Bang, sekarang saya tanya sama abang. Barusan nggak abang tadi bilang bahwasanya saya tidak mengerti agama Islam, baru belajar? Tidak, saya cakap sekiranya kamu cakap agama Islam macam agama kamu suatu yang betul hari ini, adakah agama kamu itu mengajak kamu untuk memperolok-olokkan orang lain? Bang, saya tidak merolok-olok, Bang. Saya meluruskan apa yang kalian terus-menerus umbar yang ternyata bohong. Nih, ini pengakuan seorang ustadz sendiri, Bang. Kamu jatuhkan suatu hukum hari ini dengan adakah kamu Tuhan? Kalau saya Bang, kalau saya ngomong karena saya Kristen, kalau saya ngomong abang tidak percaya. Ini ustadz yang bicara. Dengarkan ya, Bang ya, dengarkan. Nih. Di Kalibata City, waktu saya ngisi taklim di sana. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz bila ada orang-orang Nasrani yang mengatakan Islam ini dengan jihad? Dan bagaimana pendapat Ustadz juga dengan masalah poligami? Mereka menghardik masalah poligami. Itu subhanallah, saya bicara hampir 45 menit mungkin hanya menjawab pertanyaan ini. Waktu itu saya bilang, kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Nah, katanya dia, bukan katanya. Lu, apa kata Muhammad? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, betul? Memerangi manusia kerana apa? Sampai mereka mengucapkan syahadat. Kalau mereka mengucapkan syahadat, maka nyawa, darah mereka tidak akan ditumpahkan oleh Muhammad, betul? Itu masa apa? Bang, kurang bagaimana lagi? Makanya tadi abang saya suruh baca. Bang, makanya abang tadi saya suruh baca. Coba, gini aja lah. Coba abang bacakan. Coba abang yang bacakan yuk. Saya menghormati kamu, kamu hormati agama kita juga hari ini. Bang, saya bukan masalah menghormati. Karena saya menghormati, makanya saya mengungkapkan apa yang Islam ajarkan. Saya tidak mau bohong-bohong, menutup-nutupi ajaran agama Islam. Sesuatu yang kamu mengambil daripada sini. Oke bang, coba nih ya. Nih, saya, nih bang. Saya, nih bang ya. Coba abang baca dah. Coba abang yang baca. Coba abang yang baca. Yalah, saya diperintahkan itu masa apa? Ceritanya pasal apa? Adakah dalam zaman sekarang? Oke lah bang, oke lah. Karena abang pun orang yang suka berbelat-belit, karena abang pun orangnya juga tidak mau mengungkapkan kebenaran. Jadi saya mohon maaf bang. Jadi gini bang. Sama-sama tuan. Saya selama ini gini bang. Selama ini apa yang didengar oleh orang Islam tentang agama Islam itu tidak utuh bang. Makanya saya ini di sini hadir di tahun 2025 ini hadir untuk membuktikan agama seperti itu bang. Jadi begini bang. Pesan saya terakhir begini bang. Apa yang Yesus katakan? Jika orang berbuat jahat kepada kamu, janganlah berbuat jahat balik kepadanya. Artinya begini bang, kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu saja, apakah upahmu? Apakah kelebihanmu? Yalah, buat dengan lillahi ta'ala tuan, benar. Nah, apa kata Yesus lagi? Jikalau inti ajaran Kristen itu begini bang. Kalau orang berbuat jahat kepada kamu, jangan kamu balik berbuat kejahatan yang ditimpakan kepada kita itu dengan kebaikan. Itu ajaran Yesus, bang. Samalah Islam. Oh, Islam nggak seperti itu, bang. Ini abang ini. Mau saya tunjukkan lagi ayatnya. Kalau Islam sudah ajar untuk memerangi. Bang, janganlah menyamakan Islam dengan Kristen, bang. Jangan menyamakan, bang. Saya tidak samakan, tapi itulah ajaran Islam hari ini. Nggak ada, bang, ajaran Islam kayak begitu, bang. Nggak ada. Abang jangan berdusta, bang. Nggak boleh, bang. Saya tidak berdusta, tuan. Oke, saya akan tampilkan kepada Anda. Jawabkan di akhirat nanti apabila apa saja yang kamu katakan itu adalah baik. Terang. Coba ya, bang ya. Abang bacakan ini. Ini Quran bukan?
Ini Al-Quran? Ya. Oke. Apa kata Al-Quran? Apa kata Al-Quran? Perhatikan. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia, maksudnya dengan Muhammad, adalah keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Betul? Jadi orang muslim itu cuma berkasih sayang sesama muslim, Bang. Betul. Bagi kamu lah, tapi Lo, bang. Nih, apakah ada disebut usia? Tidak ada, Bang. Orang muslim itu berkasih sayangnya sesama muslim. Betul. Ini loh, Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama-sama dengan Muhammad, keras terhadap orang kafir, tetapi saling berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya, dan tanda-tanda mereka tampak pada, kalau ada di jidat orang bekas hitam-hitam, tanda bekas sujud. Nah itulah, Bang. Itu, Bang, bekas sujud. Nah, orang-orang seperti itu dikatakan, Bang, mereka itu saling berkasih sayangnya sesama muslim. Nggak ada mereka saling berkasih sayang sesama manusia, Bang. Sesuatu yang dusta. Masya Allah. Lo kok dusta bagaimana, Bang? Saya dari tadi mengatakan kebenaran, Abang menolak terus. Kamu dustakan agama Islam. Itu saja yang saya boleh sampaikan. Bang, oke, tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Bahwa tunjukkan ayatnya. Kalau kamu ketemu orang Yahudi, ketemu orang Nasrani, kamu harus berbuat baik. Coba ada nggak? Dia tak payah pergi ke mana-mana. Bentar ya, saya bawa kepada kamu. Bentar. Artinya ayat Al-Quran bertentangan satu sama lain, Bang? Tidak, Pak. Dia ada cerita dia diturunkan dengan fasa-fasa tersendiri tu, di mana dan di mana. Jadi hari ini kalau kamu betul mengerti dan memahami, kami harus menghormati sesiapa saja. Apabila mereka memerangi kamu dengan macam gini pun, kita harus tetap kasih sayang bersama. Bang, nggak ada, Bang. Coba nih, saya tunjukkan lagi. Nampaknya kurang kalau satu sama Bang ini. Kita tunjukkan yang banyak ajaran agama Islam. Nih, Bang, lihat nih. Kamu lihat ya, semua yang buruk-buruk yang dari Abu Hurairah, kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Nih, Bang, ini perintah Muhammad yang orang Islam sekarang udah nggak mau lakukan ini. Nih. Semua orang Islam sudah nggak percaya lagi dengan Muhammad karena kalau ketemu orang Kristen mereka baik. Dengar, Bang, Bang, dengar. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka, yaitu orang Yahudi dan orang Nasrani, saya bacakan dari awal ya. Rasulullah bersabda, janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Hadis riwayat Muslim nomor 2167. Bang, nggak ada sekarang orang Islam di Singapura, di Malaysia, di Indonesia yang mau menerapkan ajaran ini. Karena mereka udah nggak percaya lagi dengan Muhammad. Padahal Muhammad memerintahkan, kalau ketemu Yahudi Nasrani diapain? Desaklah mereka ke jalan yang sempit, Bang. Tapi karena orang Islam sekarang tahu bahwa ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Betul. Di hati nurani, Bang, saya percaya Anda manusia, saya manusia. Saya percaya kita punya hati nurani, Bang. Di hati nurani kita, Bang, berbuat baik kepada sesama kita manusia. Betul. Nggak pandang dia agama apa. Mana ada agama mana yang ajar untuk tidak buat baik? Loh, tadi, Bang, menurut Muhammad, kalau kalian bertemu Yahudi dan Nasrani di jalan, desak mereka ke jalan yang sempit, Bang. Loh, itulah ajaran Muhammad. Makanya, Bang, di hati nuranimu, makanya, Bang, datang kepada Yesus. Apa yang Yesus katakan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
barang siapa yang datang kepadaku, maka dia akan mendapatkan hidup. Yesus naik ke sorga. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Yesus naik ke sorga. Dia akan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang mau mengikut dia. Adakah Yesus Bang. penyampai? Bang, sekarang saya tanya bang. Yesus adalah penyampai bukan? Iya betul, Yesus penyampai. Siapa bilang Yesus bukan penyampai? Bisa jadi Tuhan. Tuhan, bang, kata Tuhan di dalam bahasa Arabnya itu adalah Rob. Dan umat Muslim percaya Muhammad juga Rob, Allah juga Rob bang. Bagaimana? Tapi Robnya Muhammad itu bukan berarti dia itu Allah. Sama bang, Yesus itu Tuhan, bukan berarti Yesus itu adalah bapaknya sendiri, bukan. Tuhan itu gelar, maksudnya Tuan, Tuhan, Tuan. Gelar, Rob maksudnya, Lord bahasa Inggrisnya, Gusti bahasa Jawanya. Seorang atau sesuatu yang kepadanya kita menghormati, seseorang yang kepadanya kita tunduk patuh. Bapa di sorga itu juga Tuan. Bapa di sorga itu juga Tuan. Tidak, Tuan Pak. kita. Sekarang begini. Bisa Sekarang begini bang. Bang, dengar dulu bang. Gini bang ya. Gini. Kalau Anda mengikut Muhammad, Anda menjadi seorang yang mengikuti, mohon maaf nih, jenazah di dalam kubur. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Mengikuti Muhammad? Sekarang saya tanya, betulkah Muhammad itu pemimpinmu? Ya benar. Betulkah Anda dipimpin oleh Muhammad? Umat Muhammad. Oke. Muhammad ada di dalam kubur, betul? Ya benar. Oke. Saya bang, saya tidak akan menyerahkan diri saya, hidup saya dipimpin oleh orang dalam kubur bang. Saya tidak mau. Saya mau hidup saya ini dipimpin oleh firman Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia, namanya Yesus. Tapi kamu yakin nggak bisa? Iya, Al-Mahdi itu? saya mau dipimpin oleh Yesus. Saya nggak mau dipimpin oleh orang dalam kuburan. Sebentar, Tuan. Kamu yakin Al-Mahdi itu akan timbul nggak? Yakin? Baik. Kamu Saya tanggapi lagi. Ini saya punya ini gambar bagus ini. Ini udah pernah saya bahas ini. Dulu saya pernah bahas ini dengan seorang muslimah dan banyak yang mengkritik muslimah itu katanya. Oh, gimana Anda ini begini. Oke, baik ya. Ini Bang ya, saya bahwasanya Nabi Isa atau Anda percaya sebagai Yesus, walaupun Isa itu sebenarnya adalah Yesus palsu. Gini. Anda percaya bahwa sosok Isa akan datang kembali, betul? Benar. Dan membunuh Dajjal, betul? Benar. Oke, sekarang saya tanya, apakah siapa nabi terakhir, Bang? Muhammad. Betulkah setelah Muhammad akan datang lagi seorang nabi? Bukan nabi, tapi Al-Mahdi yang akan membawa. Berarti Isa bukan nabi lagi? Udah pensiun dia? Dah lah, dia memang nabi lah, betul. Loh, katanya tadi bukan nabi, bagaimana? Kamu tengok susunannya dia turun kan? Nabi Bang, Isa, saya ulangi sebentar, saya ulangi pelan-pelan Bang ya. Muhammad itu nabi terakhir? Benar. Benar. Anda percaya bahwa setelah Muhammad akan datang lagi seorang nabi namanya Isa? Ya, yang pernah dinaikkan ruhnya ke atas. Oke, berarti siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad. Dah. Bang, setelah Muhammad akan datang nabi lagi namanya Isa. Berarti siapa nabi yang datang terakhir? Nabi Muhammad, Tuan. Meninggal dunia. Yang akan datang. Makanya saya bilang, Bang, makin percaya agama Islam, makin Anda pelajari agama Anda, Bang, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Enggak apa, Coba, Pak. Bang, kita pakai logika, Bang. Bang, sebentar, kita pakai logika ya, kita pakai logika. Kalau pakai logik memang macam gini. Gini, Muhammad nabi terakhir. Sebentar, Bang. Muhammad nabi terakhir kan? Muhammad nabi terakhir? Ya, benar. Setelah Muhammad tidak ada nabi lagi, betul? Benar. Oke. Akan datang nabi lagi nggak namanya Isa? Datanglah. Berarti siapa nabi terakhir yang datang? Bukan pasal nabi terakhir yang datang. Nabi Isa tu dia diturunkan dengan Taurat, dengan Injil. Nabi Muhammad Meninggal dunia. Oke, Isa datang sebagai nabi nggak? Saya tanya.
datang sebagai nabi, tapi penutup bagi segala nabi. Iya, artinya siapa berarti yang nabi yang datang terakhir? Nabi yang terakhir. Meninggal. Yang datang Nabi Isa lah, tapi yang terakhir. Iya, berarti nabi yang terakhir siapa, Bang? Kalau begitu? Nabi meninggal dunia kan? Hari ini saya yakin sangat dengan firasat hati saya hari ini, kalau jika benar adalah ia benar, maka saya hormati agama kamu, tapi hari ini saya tetap dengan pegangan saya. Iya, gini Bang, begini. Saya tahu Bang, begini Bang. Ada seorang wanita yang jatuh cinta dengan seorang pria. Bang, ketika dia tahu bahwa ternyata pria yang dicintai dia ternyata punya wanita lain, percayalah Bang, tidak detik itu dia juga hilang rasa cintanya. Tidak detik itu. Tapi butuh waktu proses yang panjang. Karena begini Bang, sejak kecil Abang sudah didoktrin bahwa agama Islam itu benar, Muhammad itu begini. Saya tahu Bang, itu pasti Bang. Nanti kalau Abang sudah memikirkan hal-hal yang dalam, hal-hal yang besar, ya kan? Sebenarnya saya ini betulkah saya ini menyerahkan hidup saya dipimpin oleh orang dalam kubur? Bagaimana mungkin saya serahkan hidup saya dipimpin oleh orang dalam kubur? Coba Bang. Saya serahkan pada Allah yang satu. Tapi Abang kan dipimpin oleh orang dalam kubur tadi dibilang. Sekarang saya tanya, Abang dipimpin oleh Muhammad betul? Abang dipimpin oleh Muhammad betul? Agama yang sempurna yang terakhir itu dia Tuan. Bang, kita tidak bicara klaim. Gini Bang, kita tidak bicara klaim. Kita tidak bicara Bang, Islam agama yang benar. Islam agama yang benar karena orang Islam bilang agama Islam benar. Ini namanya sirkular Bang. Abang tahu circular reasoning? Tahu? Macam recycle bin tahu, recycle bin. Iya, recycle bin iya. Artinya Abang itu gini, Quran benar karena Quran bilang bahwa Quran itu benar. Ini gimana? Quran benar karena Quran bilang bahwa Quran itu benar. Nah, ini namanya lingkaran. Lingkaran kesatuan logika. Adalah kalam Allah yang bukan begitu pola berpikir kita, Bang. Bukan gitu cara berpikir kita. Kita berpikir secara logis, Bang. Kalau Quran bilang makana Muhammadun aba ahadim min rizalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyin. Tahu itu ayat itu? Tanya Tuan satu benda. Hari ni Tuan rasa duduk on kipas rasa angin tak? Kamu ada kipas, kamu rasa angin enggak? Rasa. Ya. Tapi kamu boleh nampak lihat angin enggak? Enggak bisa. Tidak. Sama itu kepercayaanku pada Tuhan yang Maha Satu, yang itu yang menghidupkan. Bang, gini. Besok akan kita bahas tema besar kita. Apakah Allah itu benar-benar ada? Gini Bang. Begini Bang ya. Di dunia ini saya belajar Bang, belajar agama-agama. Di dunia ini itu ada kurang lebih 4.000 macam agama di dunia ini. Dari 4.000 agama itu ada banyak ilah-ilah, ada banyak Tuhan-Tuhan dari macam-macam agama itu. Saya pelajari Bang, ternyata hanya ada 2 Tuhan sebenarnya. Hanya 2 ada yang berasal dari pikiran manusia. Jadi manusia ini, dengar Bang, dengar. Tuhan yang berasal dari pikiran manusia, yaitu Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Dia bikin, manusia itu ngarang Tuhan Bang. Iya, dia ngarang Tuhan. Dia pergi ke sebuah, sebentar Bang, biar saya ceritakan Bang. Dia pergi duduk-duduk di bawah pohon. Lalu dia berpikir, oh Tuhan itu begini. Dia itu begini. Dia itu begitu. Nah itu. Tuhan yang diciptakan oleh pikiran-pikiran atau hayalan-hayalan manusia. Ah itulah, banyak agama-agama seperti itu. Dia ngarang Tuhan mereka sendiri. Dia menciptakan, Tuhan tidak pernah berbicara kepada mereka. Yang kedua, ini Tuhan yang benar. Tuhan yang menyatakan dirinya bahwa dia ada. Itu Bang. Jadi kalau Abang mau ikut Tuhan yang diciptakan oleh manusia, nah itulah agama Abang itu. Tapi kalau Abang mau ikut Tuhan yang menyatakan dirinya bahwa dia ada, jadilah Abang orang Kristen.
Tidak ikut akan Yesus. Tuhan. Hari ini hati kami milik Allah. Nah, ya abang masih bersikeras. Tidak apa-apa lah. Tidak bergeraknya. Oke lah bang, karena abang masih nggak apa-apa bang. Intinya Kami berlapang dada, terima kasih kerana adanya perkongsian dan sebagainya. Sesuatu ilmu yang mungkin untuk saya tetap dengan pendirian saya, insya-Allah lah. Hari ini apa saja perjalanan saya, itulah dia. oke lah, baiklah. Ya intinya bukan sekarang. Saya percaya bang ya. Kadang-kadang orang itu tidak menerima sekarang, bisa saja abang menerimanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun lagi, kita tidak pernah tahu bang. Ya bang ya. Jadi itulah seperti itu bang, diskusi kita malam hari ini. Semoga ya menjadi wawasan bagi para penonton dan juga bagi Anda, gitu bang ya. Ya, baik Bang. Oke, terima kasih bang, terima kasih bang Official Only. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Diskusi yang baik-baik dan bagus-bagus saja ya teman-temannya. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot. Cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini. Dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Shalom saudara Sentral Kristen Indonesia. Saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan Sentral Kristen Indonesia. Bisa melalui Bank Rakyat Indonesia 0421 0100
4996560 atas nama Sentral Kristen Indonesia, dan bisa melalui QRIS ini. Silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung Asosiasi Sentral Kristen Indonesia melalui rekening ini dan bisa melalui KRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode KRIS ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara Sentral Kristen Indonesia.